Ya, ini berbicara mengenai hati nurani, di Pak Magdir Ismail juga harus bersuara. Salah satu advokat yang juga menangani kasus korupsi, Pak Magdir. Terima kasih Maria, Andro. Begini, saya itu kagum dengan Saur yang begitu bersemangat untuk memberantas korupsi. Tapi ada satu hal saya kira yang kita mesti pikirkan dan kita mesti jernih melihatnya. Begitu banyak sekarang ini digembar-gemborkan nilai korupsi yang ratusan triliun. Ya. Siapa yang menghitung itu, Andro? Salah satu contoh, saya mau ambil contoh begini. Ini kasus konkret yang sudah diputus oleh Mahkamah Agung. Terkait dengan pemilik Duta Palma. Ya, Pak Surya Darmadi. Ketika didakwa, beliau itu didakwa merugikan keuangan negara 78 triliun. Itu dakwaannya. Bagaimana mereka menghitungnya? Kita nggak ada. Siapa yang tahu? Yang sepanjang yang saya tahu yang menghitung, yang melakukan perhitungan itu adalah ahli tanah, orang kehutanan, ya, yang mereka menghitung kerugian itu terjadi karena untuk memulihkan tanah yang digunakan menjadi kebun itu perlu waktu 100 tahun. Per hektar biaya memulihkan tanah itu sekian ratus miliar atau sekian puluh miliar. Nah itulah cara mereka menghitung. Ini kan nggak pernah ada yang real. Ya. Saya kira ini persoalan pokok kita. Kita sekarang ini aparat penegak hukum kita lebih banyak seolah-olah lagi kontestasi mengenai besarnya kerugian keuangan negara. Sampai dibuat udah klasmen korupsi. Sampai dibuat sedemikian rupa itu. Tetapi nyatanya kan tidak. Nah dalam perkaranya Pak Surya Darmadi itu, dia dinyatakan di dalam perkara itu kerugian keuangan negara itu 2,6 sekian triliun. Uangnya dia sudah disita 5, sekian triliun. Tetapi apa yang terjadi? Ya. Seluruh hartanya dia disita, termasuk uangnya, tetapi tidak pernah dieksekusi. Nah ini problem pokok kita. Ya. Apalagi kalau sekarang misalnya, saya nggak tahu bagaimana mereka menghitung misalnya 300 triliun terkait dengan timah. Saya yakin betul kalau melihat presentasinya salah seorang ahli tanah dari IPB itu, yang mereka menghitung itu. Karena kerusakan tanah. Ya. Jadi hanya sekedar potensi. Ya. Tidak ada yang real. Kita nggak tahu yang real itu seperti apa. Karena begini Andro, ini ada kecenderungan ahli-ahli kita dalam menghitung ini. Salah satu di antaranya yang mereka sebut sebagai illegal gain. Ya. Akan tetapi apa yang mereka sebut illegal gain ini tidak nggak pernah jelas ukurannya. Ya. Kalau yang jelas ukurannya itu illegal gain itu kalau terkait dengan drug and trafficking. Jelas itu. Perbuatannya itu salah. Ya. Tidak boleh menurut hukum sehingga itulah kerugian. Ya. Dan seluruh kerugian itu adalah illegal gain. Nah persoalan kita, saya kembali ke urusan yang tadi dibicarakan, yang ditanyakan itu Maria ya. Apalagi Saur tadi begitu berapi-api mengenai 1.000 triliun. Apa iya? Siapa yang menghitungnya? Nah apalagi terakhir ini kan sudah agak setengah berbalik kan, hampir balik kanan. Keterangan yang diberikan, yang kemarin itu dioplos, kemudian sekarang ini apa istilahnya? Blending, Pak. Blending. Apa betul seperti itu? Kalau misalnya mereka itu mendapatkan keuntungan per barel misalnya berapa dolar, mereka itu kan punya uang untuk mengimport minyak itu, kemudian kita gunakan di sini, mereka kan pakai uang, ada cost of money. Apa itu nggak pernah dihitung? Saya kira ini yang kita mesti hati-hati. Jadi angka ini ngadi-ngadi itu menurut Bapak? Saya belum tahu bagaimana mereka menghitungnya. Tetapi dari pengalaman saya yang sudah pernah saya lihat dari beberapa perkara, perhitungan itu nggak benar. Enggak ada dasar hukumnya. Begini Andro, kalau kita bicara tentang kerugian, ya
ada akuntansi bisa menilainya. Kalau nggak salah saya Daniel akuntan ya. Bisa dihitung. Tetapi kalau kerugian perekonomian negara atau kerugian lingkungan, kita pakai apa menghitungnya? Nggak ada. Nggak ada standar baku bagaimana menghitungnya. Oleh karena itu saya terus terang saya agak merasa risih gitu ya. Kalau dengan besarnya kerugian-kerugian yang dibicarakan ini. Apalagi sekarang tuntutannya hukuman mati. Saya ingat satu perkara di Cina itu dalam catatan saya Li Jianping ya. Berapa tahun yang lalu. Dia itu dihukum mati karena dia melakukan penggelapan yang nilainya kalau kita rupiahkan itu sampai 7 triliun. Ini penggelapan. Real artinya. Bukan seperti yang kita bicarakan sekarang ini. Saya termasuk orang yang tidak setuju dengan hukuman mati. Ya. Kenapa? Karena belum tentu orang itu bersalah terhadap kasus-kasus tertentu ini tadi. Apalagi Kurnia tadi kita sudah dengar. Ada syarat untuk bisa dijatuhkan hukuman mati. Ya. Kita ke belakang memang hukuman mati ini bukan sesuatu yang baru. Ya. Dari zamannya Hammurabi itu sudah ada hukuman mati. Tetapi hukuman mati zaman itu ada hal-hal tertentu. Ya. Sebagai salah satu contoh kalau ada di kuil, mereka curi barang yang ada di kuil, orang bisa dihukum mati. Nah tetapi sekarang untuk sesuatu yang tidak jelas, kita mau jatuhkan hukuman mati, itu kita namanya zolim. Saya kira ini yang harus kita pahami betul secara baik. Jadi kalau saya ya, lebih cenderung mari kita coba lihat secara hati-hati persoalan hukuman mati ini. Sebab menurut hemat saya, ya seperti Pak Frederick juga katakan tadi, ya hukuman mati itu sama saja dengan kita mengambil hak Tuhan untuk mematikan orang. Meskipun ya dalam Islam saya tahu sedikit, Daniel bisa jelaskan bahwa umumnya ya hukuman mati itu kan terhadap pembunuhan ya. Dan kalau terhadap pembunuhan itu pun kalau keluarganya memaafkan itu tidak akan dijatuhkan hukuman mati. Lalu kalau tidak hukuman mati apa, Pak? Saya kira efek begini. Yang pantas begitu. Pidana itu gunanya itu adalah optimum remedium. Ya. Pengembalian sebesar-besarnya atas kerugian. Ngapain kita menghukum mati orang? Nggak ada gunanya. Ya istilahnya Pak Frederick itu adalah balas dendam. Kalau saya lebih cenderung untuk diambil seluruh hartanya. Ya. Kemudian hasil korupsinya itu kalau memang betul itu ada. Itu dirampas. Dan kemudian dia lebih banyak lagi dihukum untuk membayar denda. Sekarang ini denda yang dijatuhkan itu kalau saya tidak keliru maksimal itu cuma 1 miliar. Ya. Ini yang harus kita pikirkan ke depan. Kalau saya justru cenderung sekarang ini, kalau ada orang ya tidak minta diadili, tetapi dia bukan hanya sekedar mengembalikan berapa banyak uang yang dia korupsi, ya, tetapi dia juga bersedia didenda, untuk membayar denda kepada negara. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Bang Daniel ditanggapi, kenapa tidak Bang dimaafkan saja kalau semua asetnya, saya semua hartanya disita? Boleh nggak sedikit sebelum Bang Daniel? Sedikit, aku tambahin sedikit lagi Bang ya. Sedikit. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi itu mengatakan bahwa harus ada kerugian yang nyata. Jadi tidak bisa orang dihukum atas potensi kerugian yang Pak Magdir sampaikan tadi. 1.000 triliun, itu harus nyata itu. Taksirannya harus jelas Bang. Harus konkret, jelas, Bang, ya? dihitung jelas berapa jumlahnya baru bisa dituntut. Itu satu. Yang kedua, soal hukuman mati. Hukuman mati ini pernah diterapkan di Indonesia pada kasus Yusuf Muda Dalam. Ya, pada tahun 66 dia dijatuhi hukuman mati selaku Menteri Urusan Bank Sentral sekaligus merangkap jadi Gubernur BI. Cuman dia meninggal dalam penjara sebelum eksekusi itu dilakukan. Artinya Indonesia pernah menerapkan hukuman mati terhadap kerugian negara 94 miliar pada tahun 66. Mungkin Bang hari Daniel, ini ditanggapi 100 Bang triliun Daniel. mungkin Bang ya. Saur ditanggapi Mungkin ya? tidak ini, Bang Pak. Saur ya. Iya, baik. Terima kasih. Saya perlahan-lahan supaya bisa sampai pesan yang diinginkan Presiden Prabowo. Pertama harus dipahami dulu apa rumusan dan langkah politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo pada saat ini.
Pertama, tujuan utama Pak Prabowo tentu adalah ingin menghadirkan kesejahteraan untuk rakyat Indonesia. Itu sama dengan tujuan puasa kita hari ini, la'allakum tattaqun. Tujuannya adalah untuk bertakwa, instrumennya apa? Berpuasa. Nah, salah satu instrumen untuk mencapai kesejahteraan itu Pak Prabowo itu punya panduan. Panduan beliau tentu adalah pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Pasal 33 itu misalnya di ayat 1 berbunyi cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan dipergunakan dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Saya mulai dari situ saja. Nah, untuk menghadirkan kesejahteraan tentu kita harus mengakselerasi ekonomi. Nah, kan Pak Prabowo terkenal 2014, 2019, 2024 termasuk kalimat yang paling pamungkas dan sering diejek itu adalah istilah bocor kan. Bocor, bocor, bocor. Nah, ini berangkat sebenarnya dari rumusan pendapatan ekonomi. Kan kita sering tuh kalau belajar makroekonomi rumus Keynesian Y sama dengan C plus I plus G plus net export NX. C itu konsumsi, Y ini pendapatan, C itu konsumsi. Nah, hari ini konsumsi masyarakat kita itu adalah pembentuk utama pertumbuhan ekonomi. Ditambah dengan investasi. Nah, investasi ini banyak sekali yang kemudian keluar. Artinya uangnya keluar dari industri ekstraksi, pertambangan dan sebagainya. Nah, disinilah yang kemudian diingatkan Pak Prabowo sejak awal ada banyak kebocoran dari sisi ini. Ditambah lagi satu lagi G, government expenditure. Government expenditure kita itu banyak yang bocor. Bahkan Pak Prabowo mengutip ini hal yang disampaikan Pak Mitro puluhan tahun yang lalu bahwasannya 30% government expenditure kita itu atau belanja birokrasi kita itu banyak yang bocor. Ditambah lagi net ekspor, artinya ekspor kita itu banyak kemudian sumber daya alam kita yang kemudian dibawa ke luar negeri, ada kebocoran dan macam-macam. Nah, di semua pembentuk pertumbuhan ekonomi ini ada praktek korupsinya. Nah, disitulah yang kemudian Pak Prabowo bagaimana caranya supaya konsumsi masyarakat ini tinggi, kita harus menekan supaya investasi yang ada di dalam negeri itu bermanfaat untuk kepentingan dalam negeri. Maka itulah kemudian ada kebijakan misalnya devisa hasil ekspor sumber daya alam itu harus diletakkan di bank dalam negeri selama 1 tahun. Supaya tidak kemudian selama ini cash outflow semuanya. Itu salah satu cara supaya kemudian pertumbuhan ekonomi kita semakin tinggi. Kebocoran di sektor investasi itu harus diperbaiki. Kemudian di government expenditure ini yang kemudian paling banyak terjadi selain sumber daya alam di investasi dan sebagainya. Nah, semua kalau Bapak perhatikan kasus korupsi sekarang yang terungkap, semuanya itu banyak sekali terkait dengan hajat hidup orang banyak. Sedikit yang terkait dengan korupsi dalam tanda kutip ecek-ecek. Semuanya terkait penguasaan hajat hidup orang banyak yang semuanya jadi bottlenecking bagi pertumbuhan ekonomi kita. Nah, makanya kemudian Pak Prabowo mulai dari agenda beliau itu agenda memberikan ruang yang besar supaya ekonomi kita itu bisa berkompetisi dengan sehat. Makanya dimulailah dibersihkan dari sisi hulu. Hulu ini apa? Sisi pendapatan negara. Saya sering menyebutkan dulu ketika bersama teman-teman ICW dengan teman-teman itu Bang Sahur segala macam bahwasannya korupsi yang paling advance itu adalah korupsi di sisi pendapatan. Karena seringkali korupsi di sisi pendapatan itu sulit dideteksi karena dia seringkali bekerja di luar APBN. Korupsi pajak. Fokus kan memberantas semua, Pak. Pak Prabowo fokusnya adalah kesejahteraan rakyat. Nah, salah satu menghadirkan kesejahteraan rakyat itu nggak ada rakyat yang sejahtera kalau korupsinya tinggi. Jadi jangan kemudian dibalik nih, fokus Pak Prabowo adalah pemberantasan korupsi. Bukan, fokus Pak Prabowo adalah kesejahteraan rakyat. Cara menghadirkan kesejahteraan rakyat apa? Tekan kebocorannya, tekan kasus korupsinya, mana yang jadi bottlenecking kesejahteraan sekarang diberantas. Mulailah dari sisi pendapatan tadi. Efisiensi dilakukan, pastikan jangan ada kebocoran pajak,
pastikan pajak-pajak di sektor tambang itu masuk, di sektor-sektor lain itu masuk, itu bereskan. Kemudian baru nanti di sektor hilir. Angka fantastis Gimana? masuk akal itu? Banyak angka fantastis yang sekarang dipertontonkan di Begini, hadapan publik. Pak Prabowo selalu sampaikan begini, semua kritik yang disampaikan oleh para ahli hukum itu penting didengarkan. Seperti tadi yang disampaikan Bang Magdir, itu kritik yang harus dijawab oleh seluruh perangkat hukum. Itu yang selalu disampaikan Pak Prabowo. Bahkan di rapat-rapat kabinet yang saya ikuti, Pak Prabowo selalu menyebutkan, Anda aparatur hukum, salah satu komitmen saya adalah meninggikan pendapatan aparatur hukum, mulai dari hakim sampai dengan sampai dengan polisi. Tetapi jangan kemudian yang menjadi pelanggar hukum justru Anda semuanya. Itu dia. Termasuk itu yang juga selalu kritik dari Bang diingatkan. Saur tadi soal Oh, iya. hukuman mati, Bang. Dijawabnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Catatan Demokrasi.